Halo guys, kali ini kita sedang bersama Ibu Ika. Beliau guru pamong kita nih di SD Sili Asu 2. Penasaran dengan perbincangan kita? Langsung saja simak podcastnya. Selamat mendengarkan. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah luar biasa. Ibu lagi sibuk apa nih kira-kira? Kebetulan sekarang sedang PSAS ya, jadi anak-anak sedang melaksanakan penilaian semester. Tuh, kira-kira PAS-nya sampai kapan ya Bu? Kalau di jadwal sampai hari Jumat besok. Berarti kita bisa minta waktunya sedikit kan ya Bu ya? Kita mau nanya-nanya nih Bu tentang kurikulum. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa sih tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran itu yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik ya dengan konsep-konsep dan kunci dalam materi pembelajaran dan membantu mereka mengaplikasikan pengetahuannya itu dalam kehidupan secara nyata. Oh, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya sih Bu? Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, posisi kemampuan peserta didik itu dapat dievaluasi melalui tes diagnostik untuk menentukan sejauh mana mereka memahami dasar-dasar materi pembelajaran, dan tes diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran atau awal kelas masuk. Oh, di awal kelas ya Bu ya. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu Bu? Karena tujuan pembelajaran seperti itu sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini ya untuk menghadapi tantangan akademik dalam kehidupan nyata yang saat ini dan untuk mendukung kompetensi inti mereka. Ya, bagaimana teman saya ingin bertanya? Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pendekatan berkomunikasi materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Pendekatan materi itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan multimedia, bisa juga dengan diskusi interaktif gitu ya. Kemudian memberikan contoh yang konkret agar mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, selanjutnya apa saja hambatan yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk berpendapat menurut Ibu? Yang pertama ya, hambatan-hambatannya mungkin yang pertama itu karena adanya ketakutan dalam membuat kesalahan. Kemudian kurangnya dukungan teman sebaya, lalu minimnya penghargaan atas keberanian mencoba sesuatu. Mungkin seperti itu ya hambatan-hambatannya saat ini. Oh, baik, pertanyaan berikutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Kalau untuk kegiatan belajarnya yaitu seperti kegiatan simulasi ya, simulasi di depan kelas, presentasi proyek ataupun debat. Debat ini seperti diskusi yang dipresentasikan di depan kelas seperti itu. Kemudian ada juga pekerjaan rumah seperti membaca artikel-artikel, menonton video edukasi, kemudian menyelesaikan soal analitis. Selanjutnya, bagaimana produk dan hiburan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi atau umpan balik? Kalau untuk produk dan hiburan ya bisa dilakukan dengan penilaian, rubrik penilaian dan diskusi kelompok untuk perbaikannya. Selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk memikirkan pembelajaran mereka? Mungkin dengan cara menyusun jurnal belajar ya atau diskusi reflektif di akhir sesi pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Dengan memberi lembar evaluasi mandiri ya kepada setiap siswa dan sesi diskusi dengan guru. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang mereka pelajari? Bisa dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran jika ada perubahan kondisi? Dengan fleksibilitas dalam metode penyampaian, seperti penggunaan teknologi untuk pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring.
Selanjutnya bagaimana nih cara Ibu meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Mungkin yang pertama bisa dengan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya dengan cara memberikan contoh-contoh yang konkret, kemudian melakukan evaluasi formatif terhadap peserta didik. Baik. Bagaimana cara mengatur pengajaran untuk memaksimalkan keterlibatan? Dengan menyusun rencana pembelajaran yang berstruktur, kemudian melibatkan aktivitas interaktif di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Oke, baik. Ini sudah di pertanyaan akhir ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, semoga sukses untuk semuanya. Amin.